Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita bakal masuk materi 5 ya tentang free spans. Dan buat teman-teman yang mau belajar secara urut bisa putar videonya di playlist yang ada di channel ini ya teman-teman. Terus buat teman-teman yang mau sharing atau mau tanya boleh tulis di kolom komentar ya. Sekarang kita bakal bahas tentang free spans ya yang gunanya buat mengunci baris atau kolom atau dua-duanya gitu. Nah sebenarnya apa sih gunanya kita mengunci kolom sama baris ini teman-teman? Jadi gini ya, misalnya teman-teman punya data yang banyak, barisnya sampai ratusan, terus kolomnya juga sampai belasan atau bahkan puluhan. Kalau datanya banyak kayak gini, waktu kita scroll datanya ke bawah, judulnya tuh pasti bakal ikut ke scroll ya. Kalau kolomnya sedikit sih nggak masalah, tapi kalau kolom kita banyak, kita perlu tools biar judulnya tuh tetap muncul dan nggak ikut ke scroll, karena kita tetap mau tahu data yang di bawah ini tuh sebenarnya ikut kolom yang mana gitu. Begitu juga sama baris ya, misalnya ini ya, kita mau tahu produk-produk yang terjual ini tuh berapa. Nah, kalau mau tahu produk yang terjual ini, berarti kan kita butuh kolom nama produk sama kolom jumlah terjual ya, yang ada di kolom sebelah kanan. Sedangkan ini kan jaraknya cukup jauh ya teman-teman. Kalau misalnya kita scroll worksheet-nya ke kanan, jumlah terjualnya kelihatan, tapi nama produknya jadi nggak kelihatan. Nah, disinilah pentingnya fitur free spans ini teman-teman. Kita bisa ngunci tampilan kolom nama produk ini biar waktu kita geser ke kanan, dia bakal tetap ada di layar ya teman-teman. Jadi caranya kita klik satu kolom di sebelah kanan kolom yang mau kita kunci. Jadi di sini kan kita mau kunci kolom nama produk ya. Yang ini tuh ada di kolom C. Nah, berarti sekarang kita klik kolom D, tapi yang baris paling pertama ya, jadi D1 teman-teman. Terus kita klik view, terus free spans, terus yang free spans lagi teman-teman. Nah, sekarang jadi ya teman-teman, kalau kita mau tahu jumlah terjualnya berdasarkan nama produknya kan jadi gampang ya teman-teman. Gitu. Terus kalau kita mau freeze barisnya juga sama ya. Misalnya kita mau freeze baris kedua ini ya teman-teman. Di baris kedua ini kan ada judul dari masing-masing kolom kita. Nah, jadi caranya kita klik satu baris di bawah baris yang mau kita kunci, tapi pilih yang pertama ya teman-teman. Jadi kolom pertama di baris ketiga itu kan A ya, jadi A3 teman-teman. Nah, kita klik A3, terus klik view, terus pilih free spans, terus pilih free spans lagi teman-teman. Nah gini, jadi ya. Jadi kalau kita sekarang scroll ke bawah, baris kedua ini tuh bakal tetap muncul teman-teman. Nah sekarang kenapa sih waktu kita pilih baris sama kolomnya itu harus paling pertama teman-teman? Nah sebenarnya nggak harus paling pertama sih, tapi dalam konteks ini kita pilih yang paling pertama gitu. Karena free spans ini bekerja buat ngunci bukan cuman baris, bukan cuman kolom, tapi langsung dua-duanya. Jadi misalnya teman-teman klik di D3 misalnya. Ini berarti yang di-freeze itu kolom sebelum D, yaitu kolom C, dan baris sebelum 3, yaitu baris 2. Contohnya gini ya teman-teman. Nah gitu. Gitu. Jadi sekarang kalau teman-teman scroll ke bawah, judulnya bakal tetap muncul. Terus kalau scroll ke kanan, nama produknya juga tetap muncul. Nah jadi sekarang tuh tergantung kebutuhan aja gitu, mau pakai yang mana. Cuman tadi dalam konteks tadi kalau kita mau untuk freeze yang kolom aja atau yang baris aja ya masing-masing berarti di kolom pertama atau di baris yang pertama gitu. Di bawah yang mau di freeze atau di kanan yang mau di freeze. Nah, sampai sini dulu ya, aku mau rangkumin dulu ya tentang poin-poin tadi. Jadi poin pertama misalnya teman-teman kebutuhannya cuman nge-freeze satu baris kayak contohnya yang tadi kita nge-freeze baris kedua, berarti teman-teman freeze-nya satu baris setelahnya yaitu baris 3 dan di kolom pertamanya yaitu kolom A. Jadi berarti kita pilihnya yang sel A3. Itu poin pertama. Poin kedua, misalnya teman-teman cuman mau nge-freeze suatu kolom. Kayak tadi kita nge-freeze yang nama produk. Berarti teman-teman freeze-nya di satu kolom setelahnya yaitu kolom D dan baris pertamanya yaitu 1. Jadi di sini kita pilihnya yang D1. Poin ketiga, misalnya teman-teman mau nge-freeze bukan cuma baris aja tapi sama kolomnya kayak tadi kita nge-freeze judul kolom dan juga nama produk, berarti teman-teman freeze-nya yang satu kolom setelahnya yaitu kolom D dan satu baris setelahnya yaitu baris 3. Jadi di sini kita pilihnya yang sel D3. Nah gitu teman-teman, itu 3 poin pentingnya ya sampai sini. Nah terus sekarang kita lanjut ya. Sekarang ya, kalau kita lihat ya di pilihan freeze spans ini ada pilihan yang lain yaitu freeze top row sama freeze first column. Nah freeze top row berarti teman-teman cuman freeze baris paling atas aja.
Berarti di worksheet ini kita bakal freeze yang judul dokumen ini ya teman-teman, yang data penjualan ini teman-teman, gitu. Terus ada freeze first column, berarti teman-teman, freeze kolom pertama aja ya. Jadi di worksheet ini berarti yang di-freeze itu yang kode transaksi ini teman-teman. Nah gitu. Nah, notes terakhir ya teman-teman, freeze page ini sifatnya menggantikan ya teman-teman. Jadi nggak bisa double-double. Misalnya teman-teman udah freeze page di satu titik ya, D3 ini misalnya. Nggak bisa teman-teman freeze page lagi di titik yang lain. Jadi kalau mau freeze di tempat lain, teman-teman harus unfreeze dulu. Baru pilih titik yang lain. Jadi caranya kita ke tab view, terus pilih freeze page, terus pilih yang unfreeze page ini. Nah, setelah di-unfreeze, tampilannya bakal balik kayak awal tadi, teman-teman. Baru nanti kalau misalnya mau cari yang titik yang lain, bisa di-freeze di titik yang lain lagi, gitu, teman-teman. Oke, gitu ya, teman-teman. Jadi itu sedikit sharing buat video kali ini tentang freeze page. Kalau teman-teman mau sharing juga, bisa silahkan di-share di kolom komentar, atau mau nanya, bisa juga di kolom komentar di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman. See you.